Para jemaah yang dimuliakan Allah, di bulan Dzulhijjah itu ada beberapa ibadah. Gitu. Ya, jadi di bulan Dzulhijjah itu ada beberapa ibadah yang sangat dianjurkan. Ya. Haji. Ya. Jadi bulan haji dimulai sekarang ini, dari mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Maka kaum muslimin sebagian mengamalkan ibadah haji. Nah, bagi kita yang tidak berangkat haji, maka ada beberapa ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Dzulhijjah itu. Di antaranya, secara berurutan, nanti tanggal 9 Dzulhijjah kita dianjurkan untuk berpuasa sunnah Arafah, di mana kata Rasulullah ketika ditanya tentang keutamaan puasa Arafah itu, beliau menjawab, yukaffiru as-sanatal madiyah wal baqiyah, dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian pada tanggal 10 Dzulhijjah, di saat para jamaah haji sedang melempar Jumratul Aqobah, di mana para jamaah haji itu tidak melaksanakan sholat Id, sama juga dengan tanggal 9 jamaah haji tidak puasa sunnah. Nah, kita yang tidak haji dianjurkan puasa sunnah. Nah, tanggal 10 jamaah haji itu sibuk melempar Jumratul Aqobah. Nah, kita sholat Idul Adha. Nah, setelah sholat Idul Adha, nah ini sama ini, para jamaah haji setelah melempar Jumratul Aqobah diperintahkan untuk al-hadyu, yaitu menyembelih kurban. Bagi yang hajinya haji tamattu dan qiran, sedangkan yang hajinya ifrad tidak perlu. Nah, kaum muslimin yang tidak haji setelah sholat Id dianjurkan untuk al-udhiyah, berkurban. Para jamaah yang dimuliakan Allah, maka pada malam hari ini kita ingin fokus membahas tentang al-udhiyah, tentang berkurban. Pengertian berkurban adalah menyembelih hewan, unta, sapi atau kambing pada hari raya Idul Adha, taqarruban ilallahi azza wa jalla, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu pengertiannya. Nah, sedangkan hukumnya, para ulama sepakat berkurban itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Kalau Syekh Abu Bakar Al-Jazairi memberikan sebuah istilah, hukumnya sunnatun wajibah, sunnah yang hampir wajib. Jadi sama saja, sunnatun muakkadah, sunnah yang ditekankan, atau sunnatun wajibah, sunnah yang hampir wajib. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tentunya selalu kita baca, inna
a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang begitu banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ya. Di sini menggunakan lafadznya wanhar dan berkurbanlah. Nah, jadi kenapa menggunakan lafadznya kok an-nahru? Ya. Karena ini berkaitan dengan berkurban unta. Jadi menyembelih unta itu berbeda dengan menyembelih sapi atau kambing. Kalau kambing dan sapi itu kan namanya azabhu, zabaha yadbahu, disembelih. Kalau unta itu an-nahru, ditikam. Jadi menyembelih unta itu bukan begini, tapi ditikam. Bisa dilihat di YouTube ya. Itu cara menyembelih unta. Jadi beda dengan menyembelih kambing. Makanya lafadznya fasholli li rabbika wanhar. Tidak menggunakan fasholli li rabbika wadbah dan sembelihnya, tidak, tapi wanhar. Nah, itu identik dengan unta. Nah, oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan Allah, ini yang mendasari bahwa sesungguhnya ibadah kurban ini sangat dianjurkan, sangat ditekankan. Apalagi hal ini dipertegas oleh hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki keluasan rizki tetapi tidak mau berkurban, maka janganlah mendekati tempat sholat kami. Di sini menggunakan lafaz fala yaqrabanna musallana, musalla. Nah, pengertian musallana adalah tanah lapang kami. Jadi tempat sholat di tanah lapang itu musalla. Kalau ini kan masjid. Kalau musalla itu tanah lapang. Makanya hadis itu, orang yang mempunyai keluasan rizki tapi tidak mau berkurban, maka jangan mendekati lapangan kami. Begitu bahasanya. Jadi Rasulullah SAW setiap sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, itu di tanah lapang. Jadi dulu itu tempatnya, ya, kalau di Madinah ada namanya Babus Salam. Dari Babus Salam itu kurang lebihnya sekitar 500 meter. Kalau sekarang ini sudah bangunan semua di sana, tempatnya Suqut Tumur, yaitu pasar kurma. Jadi sebelum menjadi pasar kurma, zaman dahulunya itu kebun kurma. Nah, disitulah Rasulullah SAW melaksanakan sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Jadi kembali kepada hadis tadi, bahwasanya sebuah ultimatum, ancaman dari Rasulullah SAW bahwa orang yang mempunyai kemampuan untuk berkurban tapi tidak mau berkurban, kata Nabi, sudah nggak usah mendekati tempat sholat kami, nggak usah datang sholat. Nah, begitu ibaratnya. Maka dengan ayat dan hadis ini diistimbat hukum bahwasanya berkurban itu tadi sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Bahkan mungkin bagi yang mampu, kalau melihat hadis tadi seakan-akan berdosa. Para jamaah yang dimuliakan Allah,
Ibadah kurban itu memiliki keutamaan. Puasa juga ada keutamaannya. Disebut dengan fadlun. Fadilah, fadhail itu adalah keutamaan, keistimewaan. Kalau disebutkan dengan fadilah, keutamaan ini adalah kebaikan yang akan diperoleh seorang muslim di akhirat nanti. Bukan di dunia, tapi di akhirat. Itu namanya fadilah. Dalam masalah ibadah kurban ini banyak sekali hadis-hadis yang sahih maupun hadis-hadis dhaif yang menjelaskan tentang keutamaan berkurban. Justru lebih banyak hadis dhaifnya. Makanya kalau kita sering mendengar cerita orang yang berkurban nanti di akhirat akan datang hewannya dan lain sebagainya kan, sebagai tunggangan dan lain sebagainya, itu adalah hadis-hadis dhaif. Tapi maunya itu adalah untuk memotivasi, makanya disebut keutamaan. Nah, dari hadis-hadis yang sahih dan hadis dhaif itu yang begitu banyak macam-macam, nah salah satunya disebutkan keutamaan berkurban itu adalah sebuah hadis hasan. Nah, hasan itu kan boleh dipakai. Ketika Rasulullah ditanya tentang keutamaannya, beliau menjawab, bikulli sya'ratin hasanah. Setiap rambut hewannya itu dihitung sebagai kebaikan. Qalu fasufu. Para sahabat pun bertanya lagi, bagaimana dengan bulunya? Hewan selain memiliki rambut juga bulu. Qala, Nabi menjawab, bikulli sya'ratin minas sufi hasanah. Setiap rambut dari bulu-bulu hewan tersebut dihitung sebagai kebaikan. Ya. Hadis ini riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi, hadisnya hasan. Jadi kalau kita lihat hadis ini, keistimewaan atau keutamaan ibadah kurban ini tadi, setiap bulu, setiap rambut hewan dihitung sebagai kebaikan. Nah, pertanyaannya, ada nggak di antara kita yang pernah menghitung bulu hewannya itu? Kan tidak ada. Nah, itulah kebaikan yang akan diberikan oleh Allah, tak terhitung, saking banyaknya itu. Nah, seperti halnya bulu hewan, kambing, sapi, entah bulunya banyak. Mungkin ekornya saja kita nggak mampu menghitungnya itu. Baru ekornya, belum badannya, dan seterusnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, selain keutamaan, ya, ibadah kurban itu juga memiliki hikmah. Nah, hikmah itu kebaikan yang akan diperoleh di dunia ini, itu sudah bisa dirasakan. Yang pertama, at-taqarrubu ilallahi azza wa jalla. Berkurban itu mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang muslim ketika berkurban berarti dia dekat dengan Allah. Semakin rutin setiap tahun berkurban, maka dia semakin dekat kepada Allah. Jadi ibadah kurban itu bukan sekali dalam seumur hidup. Berkurban itu adalah ibadah tahunan. Setiap tahun. Ini kurban. Kalau yang seumur hidup itu akikoh. Akikoh. Itu sekali dalam seumur hidup. Tapi kalau kurban ini selagi mampu setiap tahun. Nah, yang kedua, hikmah kurban itu adalah
Ihya'u sunnati Ibrahim alaihi salam, menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim. Jadi kalau kita dengar ya, sering kan cerita bahwasanya dulu Nabi Ibrahim gitu kan, diperintah untuk menyembelih putranya tercinta, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Allah menyuruhnya untuk diganti dengan domba. Nah, maka itu sebenarnya sebagai sebuah pelajaran bahwasanya ada ibadah yang sama antara ibadah Rasulullah ya, sebagai nabi terakhir dengan nabi terdahulu. Nah, itu kalau dalam usul fikih disebut dengan syar'u man qablana. Syariatnya orang dulu. Syariatnya nabi-nabi terdahulu. Nah, itu ada beberapa yang sama. Di antaranya berkurban, puasa. Nah, puasa itu Nabi Daud, haji Nabi Ibrahim. Nah, itu. Ini adalah contoh-contoh kesamaan ibadah syariat. Maka dalam hal ini juga sama. Berkurban adalah ibadahnya ya, Nabi Ibrahim, dan kebetulan kita ini juga dianjurkan untuk berkurban, maka disebutkan Ihya'u sunnati Ibrahim alaihissalam, menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim. Para jemaah yang dimuliakan Allah, nah yang ketiga hikmahnya adalah at-tawsi'atu 'alal 'iyali wa isya'atu ar-rahmati bainal fuqara'i wal masakin. Memperluas persaudaraan. Jadi dengan ibadah kurban itu kita memperluas persaudaraan dan menyebarkan kasih sayang antara orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Maka ibadah kurban itu selain ibadah hablum minallah, juga hablum minan nas. Ada ibadah sosialnya di situ. Ya, bagi-bagi daging. Karena banyak masyarakat yang tidak pernah menikmati daging. Disinilah kesempatan bagi orang-orang yang mampu untuk membagikan ya, dagingnya itu kepada orang-orang fakir dan miskin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, hikmah yang keempat, syukrullahi ta'ala ala ma sakhkhara lana min bahimatil an'am. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Maka bersyukurnya dengan cara menyembelih hewan. Jadi orang bersyukur ya, itu banyak caranya. Cara yang pertama bil lisan, dengan ucapan. Misalnya kita mendapatkan kesenangan, ucapkanlah alhamdulillah. Kemudian kalau kesenangannya, kebahagiaannya ini lebih, bil jawarih, dengan gerakan sujud syukur. Nah, jadi Rasulullah kalau mendapatkan kabar gembira ya, sesuatu yang menggembirakan, beliau sujud syukur. Jadi bisa alhamdulillah, bisa dengan sujud. Nah yang ketiga, bersyukur itu dengan cara menyembelih hewan. Nah ini berkurban sebagai bentuk kita setahun mendapatkan kenikmatan ya, begitu banyak. Maka bersyukurnya menyembelih
hewan. Ketika kita baru akad nikah, ya kan, diperintah bersyukurnya dengan apa? Walimah, ya kan, dengan walimah. Aulim walau bisyatin, adakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Jadi nyembelih kambing sebagai rasa syukur. Nah, ketika baru punya anak, kita ngadakan akikah. Nah, itu kan? Nah, itu menyembelih kambing juga. Ini rasa syukur. Jadi menyembelih hewan itu identik ketika orang itu bersyukur, senang. Jangan sebaliknya. Ketika sedih, nggak boleh malah menyembelih hewan. Nah, jadi orang yang bersedih itu malah jangan menyembelih. Tapi ketika bahagia, itu hendaklah menyembelih hewan. Nah, orang Madinah, walaupun tidak hari raya, ya, tidak akikah, tidak juga baru nikah, itu kalau mereka ya mungkin dapat rezeki ya, seneng gitu, itu langsung menyembelih kambing. Kemudian saudaranya, teman-temannya, kenalannya diundang, mari datang ke rumah nanti malam. Apa? Acara makan malam, itu aja. Datang ke situ gak ada acara, cuma makan. Jadi mereka baru mendapatkan kebahagiaan. Nggak tahu berupa apa. Itu kebiasaan seperti itu sampai sekarang. Jadi bisa kita simpulkan bahwa di antara bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menyembelih kambing. Para jemaah, nah oleh karena itu ya, berkurban ini harus didasari niat ikhlas, ya. Niat ikhlas karena Allah. Karena dalam surah Al-Hajj ya, disebutkan begini, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging-daging kurban itu, dan tidak juga darah-darahnya, tetapi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan di antara kalian. Jadi ketakwaan ini, keikhlasannya, nah itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, karena ibadah kurban ini di satu sisi sebagai ibadah mahdhah, di sisi yang lain bisa ibadah yang mengandung sosial tadi, maka ada hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah kurban. Ada etika, ada adab yang wajib diperhatikan. Nah, yang pertama, sinnuha, memperhatikan umurnya. Jadi hewan yang akan dijadikan kurban harus diperhatikan umurnya. Dalam hadis yang sahih disebutkan gini, jika hewan itu berupa kambing nih, maka umurnya minimal 1 tahun. Kambing. Kalau sapi minimal 2 tahun. Kalau unta minimal 4 tahun. Itu unta. Nah, kemudian kambing ini dirinci lagi. Itu tadi yang 1 tahun, itu maksudnya adalah kambing yang telinganya panjang. Ya, kambing yang telinganya panjang. Nah, biasanya kambing itu diberi pakan lah, ya, di kandang. Nah, tapi kalau kambing yang
itu yang di sawah itu ya, yang diumbar itu gembel, itu boleh kurang dari 1 tahun. Jadi dalam hadis-hadis disebutkan demikian. Nah, jadi tentang umur, ya, umur hewan ini perlu diperhatikan. Nah, yang kedua, salamatuha, memperhatikan kesehatannya. Jadi hewan yang akan dijadikan kurban harus dipastikan sehat. Sehat. Di dalam sebuah hadis, ya, hadisnya riwayat Imam Tirmidzi, ada 4 keadaan hewan yang tidak boleh dijadikan kurban. Ya. Arba'un la tajuzu fil adhahi. Ada 4, ya, keadaan hewan tidak boleh untuk berkurban. Yang pertama, al-aura'ul bayyinu auruha, hewan yang buta. Nah, jadi yang buta tidak boleh untuk kurban. Ya. Nanti apa? Kenapa dilarang? Mungkin ada hikmahnya ya. Ada itu, ada hikmahnya. Kenapa berbeda antara hewan yang buta dengan yang tidak? Orang dari ini, jadi orang dari Jepang itu sudah bisa membedakan rasa udang yang buta dengan udang yang tidak. Kalau kita kan tidak tahu, pokoknya sama saja lah, ya kan gitu. Jadi sampai diteliti begitu. Nah, jadi ini kambingnya, kalau kambing ini belum ada yang meneliti ini. Yang jelas dilarang oleh Rasulullah untuk berkurban. Nah, yang kedua, wal maridhatul bayyinu maraduha, hewan yang sakit. Nah, kalau sakit jelas nih. Kalau sakitnya kambing ya penyakit apa ya, macam-macam. Kalau penyakitnya sapi yang tahun lalu ramai itu ya, penyakit kaki dan mulut. Nah, mulut dan kaki, nah itu suka sakit. Ini nggak boleh. Yang ketiga, wal arja'ul bayyinu dilauha, hewan yang pincang. Pincang, ya, pincang jelas-jelas miringnya. Nah, itu nggak boleh. Dan yang keempat, wal kabiratul lati la tungki, hewan yang sudah tua, yang tidak bersumsum lagi. Nah, ini saya juga agak bingung. Hewan yang tua, yang tidak bersumsum lagi. Nah, ini umurnya berapa? Misalnya kambing. Kambing dianggap tua kalau umur berapa? Mungkin dari jamaah ada yang mengerti. Jadi umur kambing, oh ini sudah tua ini. Biasanya kondisinya menurun. Dia semakin kurus, nah itu tandanya tua. Sapi juga gitu. Kalau sudah tua, dia menurun malah menjadi kurus. Nah, ini nggak boleh dijadikan kurban. Jadi untuk kesehatannya memang harus benar-benar sehat. Kemudian 4 hal ini harus dihindari. Kalau disembelih misalnya buta atau pincang, itu kan? Atau tadi tua, disembelih untuk dimakan boleh, halal. Cuma nggak boleh untuk berkurban. Para jamaah yang dimuliakan Allah, selanjutnya adalah tentang waktu untuk menyembelih. Sepakat bahwa waktu menyembelih kurban itu adalah ba'da sholatil Aid, setelah sholat Id. Tidak boleh disembelih sebelum sholat. Nah, jadi ini ketentuannya adalah setelah sholat Id. Dan terakhir
Ayyamut tasyrik. Ayyamut tasyrik itu ya tanggal 13, 11, 12, 13. Jadi disembelih paling cepat tanggal 10 ya, maka disebut Yaumun Nahri, tanggal 10 setelah sholat Id. Terakhir itu tanggal 13 ya, Dzul Hijjah. Itu disebut Yaumut Tasyrik. Berdasarkan sebuah hadis ya, riwayat Imam Bukhari, man dzabaha qabla sholati fa innama yadbahu li nafsihi. Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dimakan sendiri. Wa man dzabaha ba'da sholati faqad tamma nusukuhu. Dan barang siapa yang menyembelih setelah sholat, maka sungguh telah sempurna ibadahnya. Wa asoba sunnatal muslimin, dan ia sudah sesuai dengan sunnah kaum muslimin. Nah, ini hadis riwayat Imam Bukhari. Para jemaah, adab berikutnya ya adalah ma yustahabbu 'inda zabhiha. Ya, yang diperintahkan, yang dianjurkan di saat menyembelih. Dianjurkan ketika menyembelih itu menghadap kiblat. Kalau unta menghadap kiblat kan gampang, karena unta itu nyembelihnya berdiri. Jadi cara menyembelih unta itu kan berdiri, kakinya diikat satu, jadi lutut depan itu diikat, setelah itu ditikam, anak sudah ditikam, langsung dia jatuh. Nah, bagaimana menghadap kiblat untuk kambing dan sapi? Nah, kan? Maka caranya adalah ekornya di utara. Kalau di Indonesia ya, ekornya di utara, kepalanya di selatan. Kan miring, berarti menghadap kiblat. Nah ini, maka si kambing ini menghadap kiblat atau sapi menghadap kiblat, begitu pula orang yang menyembelihnya pun menghadap kiblat. Itu caranya. Ini sunnah saja. Kalaupun tidak demikian juga tetap sah. Kemudian wa idza basyara dzabha ayyaqula, dan ketika akan menyembelih membaca bismillahi wallahu akbar Allahumma hadza minka walaka. Jadi ada 3 bacaan ketika akan menyembelih. Bismillah, Allahu akbar, Allahumma hadza minka walaka. Nah, ini hukumnya beda-beda. Bismillah ini wajib. Kalau nggak baca bismillah haram, nggak boleh dimakan. Wallahu akbar ini hukumnya sunnah muakkadah, berarti sangat baik. Yang ketiga doa, Allahumma hadza minka walaka. Ya Allah, ini darimu dan untukmu. Dan untuk doa ini banyak macamnya. Nah, jadi tinggal pilihlah, tidak ada masalah. Tapi intinya bismillah wajib, wallahu akbar sunnah muakkadah, doa sunnah. Jadi jangan sampai orang ketika mau menyembelih hewan berdoa panjang lebar, ternyata bismillahnya lupa. Nah ini nih, jangan sampai begitu. Kan saking khusyuknya baca doa panjang lebar, bismillahnya lupa. Ini jangan.
Karena yang wajib adalah bismillah. Jadi kalau ditakdirkan nggak usah membaca yang lain, cuma bismillah, sah. Ditambah lagi bismillah, wallahu akbar, lebih baik. Ditambah doa, bismillah, wallahu akbar, Allahumma hadza minka walaka, lebih utama. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kismatuhal mustahabbah, pembagian dagingnya yang dianjurkan. Nah, itu dibagi 3. Sulusan li ahlihi, wa sulusan li asdiqaihi, wa sulusan lil fuqara wal masakin. Jadi cara membagi daging kurban itu 1/3 untuk keluarganya, 1/3 untuk teman-temannya, 1/3 untuk fakir miskin. Ini artinya bahwa keluarga kurban itu boleh menikmati dagingnya, seperti halnya Rasulullah ketika berkurban menikmati daging kurbannya. Nah, yang kedua, menunjukkan bahwa orang mampu, orang kaya boleh menikmati daging kurban, beda dengan zakat. Nah, yang ketiga, fakir miskin, nah ini yang diutamakan. Nah, ini berkenaan dengan masalah daging kurban. Nah, kemudian berkenaan dengan masalah anjuran bagi orang yang berniat mau berkurban. Nah, itu kan dianjurkan untuk menjaga diri agar tidak memotong kuku dan rambut. Nah, ini yang menjadi polemik, ini rambut orangnya atau rambut hewannya. Karena waktu azan ya sudah sampai, silakan muadzin untuk azan.